Selamat malam Aumania. Selamat Hari Ibu dan selamat datang lagi di Midnight Live. Ada berita apa malam ini? Jangan bilang korupsi lagi. Kalau korupsi lagi nggak gue baca nih. Tapi bohong deng. Langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal kasus korupsi lagi. Tuh kan bener, pelakunya kagak kapok-kapok. Emang dasar bobrok. Yang baca sama yang denger udah nggak shock. Shock. Kali ini ada cerita dari Bekasi. Kasus pejabat dan keluarganya yang nyolong duit rakyat. Tentang praktek dinasti yang lanjut korupsi. Untung langsung ketangkap. Kalau enggak bisa lanjut kolusi, nepotisme, lanjut lagi nyau. Ya gitu kalau jabatan didapat karena relasi bukan kompetensi. Jadi dejavu saya. Sabtu 20 Desember kemarin, KPK resmi menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang sebagai tersangka kasus korupsi proyek di lingkungan Pemkab Bekasi. Sebelumnya pada 17 sampai 18 Desember, Ade udah lebih dulu kena OTT, operasi tangkap tikus. Ya. Operasi tangkap tangan. Tangan tikus. Ya udahlah ya, sama-sama kotor ini. Tapi sebelum OTT, Ade sempat mendadak hilang 2 hari. Bukan hilang kayak Ninja Hattori, tapi nggak nongol di acara resmi. Jadi waktu itu Ade nggak datang ke pertemuan kepala daerah se-Jawa Barat di Cianjur Rabu 17 Desember. Besoknya Kamis 18 Desember dia juga nggak muncul di rapat koordinasi program MBG Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate Bandung. Masih di hari yang sama, Ade juga nggak kelihatan di acara peresmian wisata Kawung Tilu di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Soal ngilangnya Ade ternyata nyambung sama omongan Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja. Asep bilang komunikasi terakhirnya sama Ade itu 2 hari sebelum penangkapan. Lalu tiba-tiba Ade nongol. Bukan di acara, bukan di kantor, tapi nongol di KPK. Jadi tersangka koruptor. Tersangka korupsi. Nggak pakai seragam dinas harian, tapi pakai rompi oranye tahanan. Zaman sekarang ada aja kepala daerah yang hobinya ngilang. Kemarin pas bencana ada yang ngilang. Sekarang pas di OTT ngilang. Giliran bahas proyek nongol semua. Dan Ade nggak sendirian, ada ayahnya HM Kunang sama 1 orang dari pihak swasta yang ikut terciduk namanya Sarjan. Kalau Marjan diaduk. Kalau wajan diminyakin. Kalau jajan bayar, jangan ngutang. 3 orang tadi ternyata satu geng. Main bareng. Bukan main engklek atau main gobak sodor, tapi main proyek pakai cara kotor. Pola mainnya ijon. Simpelnya duit setor duluan, proyek dikasih belakangan. Itu proyek apa DP rumah? Kalau DP rumah jelas ada rumahnya. Kalau proyek tergantung. Ketangkap duluan apa proyeknya yang jalan duluan? Lah ini proyek belum jalan udah jadi tahanan. Kata PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Ade sebagai kepala pemerintahan di Pemkab Bekasi sudah jalin komunikasi sama Sarjan sejak setahun terakhir.
Terus ayahnya HM Kunang yang juga kepala desa Sukadami, Cikarang Selatan juga ikut nimbrung. Perannya jadi kurir duit sekaligus ikut minta bagian. Dunia udah bolak-balik. Biasanya anak minta bapak. Ini bapak minta anak. Jangan sampai bapaknya minta ke paman. Paman gober kan banyak duitnya. Balik lagi, catatan KPK, duit ijon antara Ade sama Sarjan yang melalui HM Kunang totalnya 9,5 miliar rupiah. Dikasihnya nggak sekali tapi 4 kali. Cash keras ini. Kalau cash lembut, cash set kamar mandi. Dan gak cuma itu, sepanjang tahun 2025 Ade juga diduga nerima duit lain dari beberapa pihak, totalnya 4,7 miliar rupiah. Kalau dijumlah, duit yang terkumpul dari praktek ijon ini mencapai 14,2 miliar rupiah. Bayangin 14,2 M, itu kalau bikin proyek jalan, tetap aja kagak mulus. Orang dikorupsi lagi. Kalau jalannya mulus, nggak ada proyek lagi. Gitu aja terus sampai Messi jualan agar-agar SD. Bisa dibentuk apa aja tuh. Ya. Mau dibentuk pohon sawit juga bisa. KPK juga menyita barang bukti 200 juta rupiah yang merupakan setoran keempat dari Sarjan ke Ade. Masih kata Asep Guntur, HM Kunang ini nggak cuma sekedar nganter duit. Dia juga sering minta jatah sendiri. Bahkan ada yang diminta tanpa sepengetahuan Ade. Dan yang dimintain duit bukan cuma Sarjan tapi juga pihak lain. Bapak cemana ini? Ibarat lo ajak teman main PS di rumah, lo tinggal ke toilet bentar nih, PS lo direntalin sama bapak lo. Kapok-kapok tuh temen lo. Sekarang posisi mereka bertiga jelas. Ayah, anak, sama Sarjan. Harus nginep di rutan KPK selama 20 hari buat pemeriksaan intensif. Kalau insentif tergantung nasib. Nasib. Pas digiring ke mobil tahanan, Ade sempat bilang minta maaf ke masyarakat. Habis itu udah kicep diem. Udah kayak tikus kena lem tikus. Bagus lah diem daripada godain jurnalis cewek. Yang lihat gak cuma malu tapi mual. Sejak saat itu nama Ade Kuswara sama HM Kunang langsung jadi omongan publik. Kita bahas Ade dulu ya. Jadi Ade resmi menjabat Bupati Bekasi periode 2025 sampai 2030 setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta tanggal 20 Februari. Waktu dilantik usia Ade masih 31 tahun 6 bulan. Dan jadi bupati definitif termuda. Lebih muda dari bupati-bupati Bekasi sebelumnya yang rata-rata baru menjabat di usia 40-an. Ternyata umur boleh muda, rakusnya sama aja. Sebelum duduk di kursi bupati, Ade juga sempat jadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Wah, berarti muda banget pas jadi anggota dewan. Kukira generasi emas, ternyata generasi cemas. Gak cuma karirnya, soal harta juga ikut disorot. Dari catatan di LHKPN per 11 Agustus 2025, total kekayaan Ade tembus 79,16 miliar rupiah. Bayangin, muda, kaya, berkuasa, apalagi sih yang dicari? Penonton dapat bonus 1 juta aja udah scroll-scroll rumah di BSD. Jangankan buat bayar DP, beli lampu tamannya aja nggak dapat. Diganti sama lampu senter.
Dan yang paling gede adalah aset tanah dan bangunan nilainya 76,25 miliar rupiah. Mayoritas tanahnya di Kabupaten Bekasi cuma 2 bidang yang lokasinya di luar Bekasi, masing-masing di Cianjur sama Karawang. Wah, tuan tanah nih. Lah kita nyari tanah makam aja ngantri. Selain itu, Ade juga tercatat punya kendaraan dan mesin senilai 2,45 miliar rupiah. Lalu kas dan setara kas 147,9 juta rupiah plus harta bergerak lain 43 juta rupiah. Kendaraan dan mesinnya aja miliaran. Nggak mungkin pakai bensin subsidi ini. Untung aja SPBU swasta udah pada dibuka. Tapi dianya di penjara. Bukan isi bensin tapi isi berita acara. Sekarang geser ke ayahnya HM Kunang yang biasa dipanggil Abah Kunang atau Lurah Kunang. Dikenal sebagai tokoh yang cukup disegani di Cikarang. Bahkan HM Kunang dijuluki Jawara Bekasi. Karena kiprahnya di seni bela diri tradisional dan pengaruhnya di warga. Tapi sekarang sepertinya dia susah membela diri. Soalnya yang dilawan bukti sama saksi. Sama pasal. Pasal nggak bisa dilawan pakai jurus tokek melempar buah. Lagian mana ada tokek lempar buah. Yang ada dimakan. Tokek nggak makan buah juga ya. Ini kenapa jadi bahas tokek? HM Kunang juga disebut sebagai orang penting di balik karir politik Ade. Jejaring yang dia bangun selama 3 periode jadi kepala desa plus penguasaan wilayahnya. Jadi modal besar sampai anaknya bisa duduk sebagai Bupati Bekasi. Hebat ya, bisa 3 periode. Ada juga yang ngotot tapi gagal 3 periode. Jadi dejavu saya. Kasus ini bikin daftar kepala daerah Bekasi yang kena korupsi makin panjang. Sebelumnya udah ada nama-nama seperti Mokhtar Muhammad, Rahmat Effendi, sama Neneng Hasanah Yasin. Nggak kabupaten, nggak kota, korupsinya merata. Dan ini bukan cuma cerita Bekasi, kasus Ade sama ayahnya juga menambah daftar panjang kasus korupsi yang menyeret keluarga. Setidaknya ada 7 kasus yang nyeret keluarga kepala daerah mulai dari ayah dan anak di Bandung Barat. AA Umbara Sutisna sama anaknya Andri Wibawa yang jadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan tanggap darurat bencana nasional COVID-19. Dalam kasus ini peran ayah di pemerintahan, anak di swasta. Bagi job desk. Bapak atur proyek, anak jalanin proyek. Kasus ayah dan anak juga datang dari Sumatera Selatan. Kali ini bedanya ayah dan anak tidak terlibat dalam kasus yang sama. Mantan Gubernur Sumsel Alex Nurdin kena kasus gas bumi dan pembangunan Masjid Sriwijaya. Sementara anaknya Dodi Reza Alex Nurdin yang jabat Bupati Musi Banyu Asin kena kasus suap proyek infrastruktur. Bapaknya korupsi masjid, anaknya korupsi infrastruktur. Bapaknya gubernur, anaknya bupati. Dari provinsi sampai daerah merata. Merata rusaknya. Selain paket ayah dan anak, ada juga paket suami dan istri. Macam-macam paketnya. Tinggal pilih aja promonya. Tapi pancake-nya jam 11 malam udah nggak ada kan buat sarapan itu. Paket suami dan istri mulai dari Bupati Karawang Ade Suara dan istrinya Nur Latifah. Dalam kasus TPPU tahun 2014. Lalu Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri dan istrinya Susana terkait suap sengketa pilkada kepada mantan Ketua MK Akhil Mokhtar di tahun 2015. Kemudian ada Wali Kota Cimahi Ati Suharti dan suaminya M. Itok Tohija dalam kasus suap pembangunan tahap 2 Pasar Atas Baru Cimahi tahun 2016. Lanjut Bupati Kutai Timur Ismu Nandar dan istrinya Encek Ungguria dalam kasus suap proyek infrastruktur tahun 2020.
Memang cara orang romantis beda-beda ya. Ada yang kasih bunga, ada yang kasih coklat, ada yang bajunya couple, tulisannya tahanan KPK. Dan terakhir ada juga paket korupsi yang menjerat kakak dan adik. Oh, ada lagi paketnya. Ini menjerat kakak dan adik ya. Seperti kasus Gubernur Banten Ratu Atut Kosia bareng adiknya Tubagus Khairi Wardana alias Wawan. Dalam kasus pengadaan alat kesehatan dan suap sengketa pilkada di MK saat dipimpin Akil Mokhtar. Memang kakak dan adik susah dipisahkan. Waktu kecil berantem rebutan mainan. Gedenya kompak mainin anggaran. Dari kasus ini kita diperlihatkan betapa merusaknya dinasti politik yang melahirkan kekuasaan korup dan penuh intrik. Saat jabatan diterima tanpa proses, asal terima beres, korupsi jadi lebih luwes. Korupsi bukan lagi dianggap kesalahan tapi kebiasaan. Jabatan bukan untuk melayani warga tapi mengamankan harta keluarga. Dinasti politik harus dihentikan, bukan dibiasakan. Karena selama kekuasaan terus diwariskan, korupsi akan terus dianggap kesempatan. Dan jika jabatan dan kekuasaan terus diperoleh lewat jalan pintas, maka jangan heran kalau kursi kekuasaan terus diduduki orang-orang culas tanpa integritas. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami juga masih punya banyak informasi lain, jadi tetaplah di Midnight Live. Seperti biasa, kalau hari Senin kita ada berita ringan dari berbagai daerah dan berita-berita tersebut kita rangkum dalam Monday Light News berikut ini. Berita pertama malam ini, kita awali dari jelang perayaan Natal di Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang diiringi dengan pesan toleransi antar umat beragama. Ketika warga di Desa Talibura ramai-ramai memasang pohon Natal di sepanjang jalan dan halaman gereja, tidak membuat remaja Masjid Jamiul Haq Talibura berdiam diri menjadi penonton. Tanpa dikomando, mereka justru terlihat aktif memasang pohon Natal di depan gereja Paroki Kristus Raja Watu Baing yang berbahan dasar serabut kelapa. Keterlibatan remaja masjid sengaja dilakukan sebagai wujud persaudaraan dan cinta kasih antar umat beragama di Kabupaten Sika, Pulau Flores. Abdul Qadir, remaja Masjid Jamiul Haq Talibura mengatakan kehadiran para remaja masjid yang turut meramaikan Natal ini sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Akibatnya, warga merasa senang karena perayaan Natal selalu berlangsung kondusif. Selain di depan gereja, jalan-jalan protokol di Kabupaten Sika kini sudah dihiasi dengan pohon Natal dan lampu warna-warni. Taman Doa Bunda Maria Segala Bangsa yang berada di Gereja Katolik Santa Teresia Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kini menjadi destinasi wisata religi baru yang menarik perhatian masyarakat. Selain sebagai tempat berdoa, Taman Doa Bunda Maria ini juga menjadi lokasi favorit warga menjelang perayaan Natal tahun ini. Tidak hanya bagi warga Pati, tetapi juga pengunjung dari luar daerah. Taman Doa ini dibangun dengan arsitektur bernuansa Indonesia yang terlihat dari patung Bunda Maria dengan busana khas Nusantara. Bahkan pada pakaian patung tersebut terdapat gambar burung Garuda sebagai simbol persatuan bangsa. Tak hanya itu, beragam motif khas daerah juga menghiasi busana Bunda Maria, mulai dari tenun bercorak Papua, gaun ala Betawi, hingga gambar wayang. Keindahan Taman Doa ini semakin lengkap dengan latar persawahan dan pegunungan Muria yang membuat suasana doa terasa lebih hikmat. Menjelang perayaan Natal tahun ini, jumlah pengunjung yang datang ke Taman Doa Bunda Maria terus mengalami peningkatan. Selain berdoa, banyak para jemaat dan pengunjung yang memanfaatkan Taman Doa ini sebagai lokasi berfoto. Alasannya karena tampilannya yang sangat estetik. Keberadaan Taman Doa Bunda Maria diharapkan dapat menjadi destinasi wisata religi bagi masyarakat luas, terutama saat menjelang Natal, di mana Taman Doa tersebut diharapkan memperkuat nilai kebersamaan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Siapa bilang ulang tahun harus serius?
Di Dusun Pasir Langit, Desa Cibungur, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, komunitas para peternak domba dan kambing Indonesia merayakan ulang tahunnya dengan cara unik. Bukan tiup lilin atau potong kue, tetapi sengaja menampilkan domba peliharaannya untuk kontes naik ke panggung. Tampak domba-domba Garut tersebut ditampilkan dan dinilai dari sejumlah kategori, mulai postur tubuh atletisnya, bentuk tanduknya, kepala dan bulu yang terawat, juga bobot berat dari domba itu sendiri. Selain itu juga ditampilkan berbagai jenis kambing etawa serta pembagian susu kambing gratis pada para pengunjung. Meriahnya mereka diperbolehkan memeras langsung atau bahkan diminum. Tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut untuk bersilaturahmi sesama peternak domba. Para peternak banyak yang sengaja memamerkan domba atau kambing peliharaannya agar memiliki nilai jual tinggi. Wajar saja jika ratusan peternak yang hadir sengaja menampilkan hewan peliharaannya secara terbaik kepada pengunjung yang hadir. Biasanya kuda dikenal karena kecepatannya berlari atau kekuatannya menarik delman. Namun di Purworejo, Jawa Tengah, puluhan kuda justru piawai berjoget mengikuti irama musik. Ajang lomba kuda joget ini pun menyedot perhatian warga yang terpukau dengan kelincahan sang kuda. Lomba kuda joget ini diadakan Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau Perdasi Kabupaten Purworejo di kantor Kecamatan Kemiri. Dengan aba-aba dari sang pawang, kuda-kuda ini melakukan gerakan unik. Mulai dari menghentakkan kaki hingga melompat kecil secara berulang, sangat mirip dengan gerakan manusia saat menari. Menariknya kuda-kuda ini memang dilatih khusus untuk peka terhadap ketukan musik. Kesulitannya adalah menjaga emosi kuda agar tetap tenang di tengah keramaian, namun tetap lincah mengikuti irama. Kuda joget juga merupakan tradisi di wilayah Kabupaten Purworejo, di mana biasa ditampilkan pada acara khataman Al-Quran. Ketua Panitia sekaligus Ketua Pordasi Kabupaten Purworejo, Sokhibal, untuk menjelaskan terdapat sejumlah kriteria penilaian dalam lomba ini. Di antaranya seni kuda dalam berjoget, kekompakan kuda dengan pawang dalam berjoget dan memberikan aba-aba, durasi lama kuda dapat berdiri dengan dua kaki, serta kostum atau atribut yang dikenakan sang kuda bersama pawangnya. Puluhan peserta lomba dari berbagai sekolah tingkat SD dan SMP di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengikuti lomba permainan tradisional. Kegiatan yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat di lapangan Pancasila PK Bata memperlombakan berbagai jenis lomba permainan. Mulai permainan engrang atau dalam bahasa lokalnya majengka, gobak sodor atau galah asin hingga permainan gasing. Panitia sengaja menggelar lomba permainan tradisional tersebut agar anak-anak bisa terhindar dari kecanduan gadget. Diharapkan dengan adanya acara ini, maka anak tetap aktif berkegiatan fisik untuk memperkenalkan budaya lokal dan juga ikut melestarikan serta menjaga permainan tradisional ini dari kepunahan. Lomba permainan tradisional tersebut juga merupakan upaya untuk mempromosikan, melestarikan, dan mengenalkan warisan budaya tradisional kepada generasi muda dan masyarakat luas. Panitia berharap agar setelah berlomba, siswa dapat mengenali budaya lokal dan permainan tradisional ini di tengah gempuran gadget di era digital sekarang ini. Ingin liburan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga dengan pengalaman yang lebih seru dan bermakna? Kampung Ulos Huta Raja di Lumban Suhi-Suhi Toruan, Pangururan, Kabupaten Samosir bisa menjadi pilihannya. Kampung Ulos menawarkan wisata edukasi yang sangat cocok bagi keluarga, terutama untuk memperkenalkan tradisi leluhur kepada anak-anak di tengah gempuran modernisasi dan tekstil pabrikan. Di Kampung Ulos, kalian dapat menyaksikan langsung bagaimana sederetan para perempuan dengan tekun menenun ulos secara tradisional. Tangan-tangan terampil mereka tampak sabar memainkan helaian benang berwarna-warni, mengubahnya menjadi ulos dengan motif yang beragam. Ditambah suasana khas rumah tradisional yang semakin menambah daya tarik tempat wisata ini. Tak hanya itu, jika penasaran, para pengunjung dapat juga mencoba langsung alat tenun tradisional Gedogan untuk merasakan pengalaman menenun ulos. Bagi para penenun ini, keahlian bertenun bukan hanya sekedar pekerjaan, tetapi juga perjuangan untuk menjaga ulos sebagai kain sakral dan identitas Batak agar tidak hilang di telan zaman. Dengan ketekunan dan cinta akan tradisi, para perempuan di Kampung Ulos ini akan terus mempertahankan identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Kita ke informasi selanjutnya. Suasana haru mewarnai peringatan Hari Ibu ke-97 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Khusus Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat.
Puluhan warga binaan menitikan air mata saat mengikuti prosesi sungkeman dan ritual cuci kaki orang tua di aula lapas tempat usai mengikuti upacara bendera Hari Ibu. Di balik tembok tinggi dan jeruji besi Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A khusus Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, suasana haru menyelimuti peringatan Hari Ibu ke-97. Puluhan warga binaan tak kuasa menahan air mata saat rasa rindu, penyesalan dan cinta kepada seorang ibu tumpah dalam prosesi sungkeman dan ritual mencuci kaki ibu. Tangan yang selama ini terbelenggu kesalahan, kini dengan gemetar membasuh kaki ibu. Air dan bunga menjadi saksi betapa cinta seorang anak kepada ibunya tidak pernah benar-benar hilang meski terpisah oleh tembok penjara. Isak tangis pecah saat kaki ibu dicelupkan ke dalam air. Pelukan erat dan permohonan maaf terucap lirih. Momen itu menjadi pengakuan paling jujur atas penyesalan, sekaligus janji untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kami sebagai ibu, alhamdulillah hari ini terenyuh hatinya. Kami seorang ibu dan anak setiap hari, tapi hari ini sungguh memberikan kesan luar biasa buat kami. Apapun kondisi kalian, baik buruknya kalian, jahat atau sekejam apapun dipandang orang, kalian tetap adalah putra yang kami sayangi. Melalui peringatan Hari Ibu, pihak lapas ingin menumbuhkan kembali nilai kasih sayang, hormat dan kehangatan keluarga di hati para warga binaan. Jadi dengan momen ini kami buat kegiatan berupa bakti seorang anak terhadap ibu untuk membasuh kaki. Selain itu juga mengingatkan kita semua bahwa doa seorang ibu tentunya sangatlah didengar oleh Tuhan, dan tentunya doa seorang ibu itu bisa menjadikan pribadi anak yang bisa menjadi lebih baik lagi. Di Hari Ibu ini, Gunung Sindur menjadi ruang pengingat bahwa kasih ibu tidak pernah mengenal batas, tidak terhalang waktu, tak terpenjara oleh jeruji. Dari Bogor, Jawa Barat, Yudi Irawan, Metro TV. Kita ke informasi selanjutnya. Ribuan perempuan lintas komunitas mengikuti aksi penanaman pohon di kawasan perbukitan Embung, Batara Sriten di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Gerakan penghijauan perbukitan ini selain untuk mencegah bencana banjir dan tanah longsor, juga sebagai peringatan Hari Ibu ke-97 tahun ini. Momen peringatan Hari Ibu ke-97 tahun 2025 pada tanggal 22 Desember diperingati oleh seribuan kaum ibu di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta dengan menggelar aksi penanaman 1000 bibit pohon. Aksi penghijauan lahan perbukitan ini dilakukan di kawasan perbukitan Embung Batara Sriten, Desa Katongan, Kapanewon, Nglimpar. Seribuan perempuan dari lintas komunitas mulai dari perempuan penggerak, kader, pencinta alam, mahasiswi hingga ibu rumah tangga dengan semangat menanam aneka macam bibit tanaman mulai dari nangka, beringin hingga alpukat untuk ditanam di lahan perbukitan yang masih kosong. Para peserta mengaku senang dan antusias mengikuti kegiatan ini. Selain sebagai peringatan Hari Ibu, penanaman pohon ini sebagai bentuk gerakan cinta lingkungan dan merawat bumi. Buminya tanahnya itu biar subur. Memang Ibu sering ya ikut menanam pohon gitu ya? Ya sering. Ini berapa orang Bu dari Ngangkruk yang ikut? Hampir semua. Semua ibu-ibu gitu? Iya. Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Kuntariningsi yang menginisiasi gerakan ini mengatakan bencana alam di Sumatera dan Aceh menjadi pengingat akan pentingnya merawat bumi. Salah satunya dengan penanaman pohon di area perbukitan. Dari kejadian saudara-saudara kita di Sumatera, kemudian di Aceh, dan di wilayah lain yang terkena bencana banjir bandang karena perubahan iklim, maka Hari Ibu ini kita jadikan momentum untuk mengingatkan kita bahwa kita wajib untuk merawat ibu pertiwi. Maka kami ambil lokasi Kapanewon yang memang sering rawan bencana, selain Gedang Sari ada Nglimpar, dan kami mengajak para perempuan
Kawasan Embung Bantara Seritan sendiri merupakan titik tertinggi di Kabupaten Gunung Kidul dengan ketinggian 859 meter di atas permukaan laut. Di bawah perbukitan ini terhampar kawasan permukiman warga sehingga gerakan penanaman pohon dinilai penting untuk mencegah bencana tanah longsor maupun banjir bandang. Dari Kabupaten Gunung Kidul, Tim Liputan, Metro TV. Baik, Aumania kita jeda dulu. Kami masih punya informasi lainnya usai jeda. Jadi tetaplah di Midnight Live. Ya, selanjutnya kita bahas terkait dengan dunia fashion. Fashion. Gemerlap dunia fashion kini semakin berwarna dengan kehadiran desainer muda berbakat. Seorang pelajar masih berusia belasan tahun mampu menciptakan karya-karya eksklusif yang bahkan dipercaya dan digunakan oleh para artis ternama. Perpaduan kreativitas, detail, dan karakter kuat menjadi ciri khas dari setiap rancangannya. Seperti apa perjalanan dan inspirasi di balik karya-karyanya? Ini dia liputannya. Aumania, malam hari ini aku mau ketemu sama seorang desainer yang berbakat. Umurnya boleh belia, tapi karyanya udah diakui sama selebritis tanah air dan juga karyanya dipakai sama selebritis tanah air. Penasaran kan siapa dia? Yuk ikutin aku. Halo Nabila, apa kabar? Halo, baik. Aduh, lagi ngapain nih Nabila ini? Lagi bener-benerin baju ya? Iya. Aduh, keren banget ini bajunya. Ini bajunya dipakai sama siapa nih? Dipakai Mimi Kade. Wow, dipakai Mimi Kade, keren banget. Nah, ini konsepnya seperti apa nih Nabila? Konsepnya aku sesuaiin sama Mimi Kade karena dia diva, jadi aku mau kayak dia terlihat kayak glamour, terus super mewah. Pantesan, ini glamor sekali, ada seperti hiasan-hiasan yang membuat aura Mimi Kade semakin terpancar. Nah, Aumania, ini adalah Nabila yang umurnya baru 15 tahun, seorang fashion designer, tapi karya-karyanya ini sudah dipakai sama selebriti-selebriti tanah air. Keren banget, tos dulu. Waduh, keren banget. Kalau Aumania 15 tahun, dulu ngapain? Main lompat tali? Main Tamagotchi? Aduh, ketahuan umurnya ya. Tapi Nabila udah jadi fashion designer. Nah, Nabila boleh diceritain gak sih awal mula Nabila ini bisa menjadi fashion designer? Awalnya tuh waktu pas SD aku iseng-iseng doang kayak sketsa. Karena kebetulan mama tuh waktu itu punya tukang jahit pribadi sendiri. Jadi aku kayak iseng pengen coba. Karena aku emang dari dulu suka mewarnai, menggambar, terus juga melukis. Terus tapi waktu itu aku nggak lanjut karena sibuk sama sekolah. Terus pas waktu kelas 2 SMP itu aku mulai ikut lagi bikin karena mama bikin acara ikatan fashion estetik. Terus aku kayak tertarik buat ikut dan akhirnya itu pertama kali aku bikin bajunya dan sampai runway-nya. Wow, amazing. Dan itu umur kamu baru? Sekitar 14 tahun kayaknya. 14 tahun. Jadi awalnya suka ngelukis dulu ya. Terinspirasi dari mana sih kok bisa bikin baju tuh? Aku emang suka kayak ngeluarin ide-ide yang unik. Terus juga aku pengen mengembangkan kreativitas. Terus juga kayak pengen explore aja semua ide-ide aku gitu. Nah, ini berarti kamu tuh ada yang ngajarin, les dulu, kursus atau gimana nih? Awalnya aku diajari sama Ko Billy Chong, terus habis itu aku diajari juga sama Les Esmut. Oke. Nah, kalau kamu ketika bikin baju gitu ya, bikin sebuah karya, inspirasi kamu tuh datang dari mana sih? Inspirasinya tuh bisa dari mana aja, kayak bisa dari sekitar kita, terus juga alam, terus juga nentuin warna, terus tekstur, sama juga bentuk fashionnya. Oke. Seperti yang kita lihat di belakang-belakang ini, ada banyak baju-baju yang warna-warni, colorful. Kalau boleh diceritain ini konsepnya ini apa nih? Selain
baju dari Mimi Kade nih? Kalau yang ini konsepnya tuh aku ngambil dari kekayaan alam. Jadi ada 4 model yang buat pink ini aku inspirasi bunga yang super langka di Indonesia, yaitu Rafflesia. Wow. Aku kayak bunga yang berdiri gitu, terus ini aku kayak dibalik jadi roknya gitu. Terus ada tambahan basket aksen seperti gitu. ini ya, Iya. ada bunganya juga. Keren banget. Apa nih tanggapan dari artis-artis atau juga dari para finalis yang sudah memakai baju kamu? Mereka bilang seneng banget karena bisa memakai baju-baju dari desainer muda dan juga appreciate berarti ya, mengapresiasi ya. Aduh keren banget, pasti mereka juga bangga. Biasanya kan dipakai atau desainernya kan dari orang dewasa, tapi ini dari 15 tahun, mereka pasti amazed banget sama karya-karyamu, keren banget. Nah Nabila, kalau bisa kamu ceritain, kamu terinspirasi dari mana sih desainer-desainer dari Indonesia maupun mancanegara? Aku terinspirasi dari Om Ivan, Tante Dia, Ayu Dia, dan Denny Wirawan. Wow, kenapa nih mereka bisa menginspirasi kamu? Karena mereka tuh mengeluarkan karya-karya yang kayak luar biasa, terus menginspirasi aku. Karena dari dulu aku kayak sering ikut mama acara kayak fashion show, terus aku lihat karya-karya mereka itu menurut aku kayak luar biasa dan aku tertarik sama karyanya. Aduh, keren banget. Nah, salah satu yang paling support kamu untuk menjadi fashion designer apa nih? Siapa nih? Mamaku, karena mamaku emang orang fashionable, jadi aku kayak ikut mamaku kayak suka ini matching baju, terus juga ngeluarin konsep-konsep yang ide baru gitu sih. Oh, mama kamu ya, berarti salah satu role model kamu. Berarti kalau Nabila sudah bikin artis-artis atau selebritis di tanah air, kamu juga suka bikin buat mama kamu juga ya? Baju-baju sama keluarga kamu juga? Itu aku pengen sih bikinin bajunya buat keluarga juga gitu. Nah, kamu kan di sini ngeluarin koleksi-koleksi yang glamor, yang elegan buat cewek-cewek. Ada nggak koleksi yang bisa buat sehari-hari atau lebih casual gitu? Ada, mungkin konsep baju yang ini bisa buat sehari-hari. Oh, yang ini ya? Iya. Oke, aku boleh nggak nyobain salah satu karya kamu yang casual tapi tetap chic dan etnik? Boleh. Oke, lanjut ya Aumania, aku mau nyobain salah satu masterpiece-nya Nabila Michelle. Aumania, lihat nih, bajuku udah bagus banget. Ini karya dari, bukan baju, ini jaket ya Nabila ya. Ini jaket dari karyanya Nabila. Ini Nabila apa nih kalau bisa dideskripsikan modelnya ini? Aku ikutin sesuai kayak selera anak muda aja, karena yang pakai kan anak muda, jadi aku kayak campuran warna colorful, terus juga ada denim, terus juga ada unsur khas Indonesianya. Nabila, kalau boleh kamu bilang sama anak muda atau generasi muda yang saat ini lagi nonton, apa nih pesan yang kamu sampaikan kepada mereka? Pesan dari aku, jangan takut untuk memulai dan terus mencoba pengalaman baru, terus belajar, terus mengembangkan kreativitas, skill, dan juga menghargai proses. Jangan mudah menyerah sih. Aduh, keren banget. Semoga cita-cita kamu tercapai dan semua dilancarkan ya Nabila. Ya, amin. Nah, itu tadi Aumania, keseruan aku ngobrol dengan Nabila Michelle. Dari Jakarta, Fatma Ayu, Nabila Michelle, Metro TV. Bye-bye. Kami masih punya informasi lainnya, jadi tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.